Assalamualaikum. Oke para jenius, kita ketemu lagi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Semoga kita semua penuh kebahagiaan. Kita di bab 416-420. Selamat bersantai. Bab 416. Petik 2. Itu seperti mengatakan ada harta tak tertandingi di kota yang dijaga dengan baik. Jutaan pasukan mungkin tidak bisa menurunkan kota, tetapi pencuri ulung bisa mendapatkan harta karun tanpa terluka. Petik 2. Ketika Zhao Feng mengatakan ini, mata semua orang menyala. Cahaya berwarna-warni melintas di mata Ye Yanyu saat dia melihat Zhao Feng dengan sukacita dan pujian. Rencana Zhao Feng tidak terlalu pintar, tetapi rantai pemikirannya memungkinkan mereka mendapatkan hasilnya dengan harga terkecil. Pohon menjulang Yao seperti benteng yang kuat dan bahkan jika semua jenius dari ketiga sekte ada di sini, mereka akan merasa sulit untuk mengalahkan pohon Yao yang menjulang dan itu akan menghasilkan lebih banyak kerugian. Namun, jika target mereka hanya buah Yao buah pohon, mereka tidak perlu membunuh pohon Yao yang menjulang. Kekuatan pertempuran Towering Tree Yao sebanding dengan Origin Core Realm. Siapa yang bisa menerima pukulan? Siapa yang akan mencuri buah di depan matanya? Apa perbedaan antara ini dan mengirim satu ke kematian mereka? Petik 2. Yu Luo mengejek. Kekuatan pertempuran The Towering Tree Yao sangat mengerikan dan tidak ada yang mungkin dapat mengambil satu pukulan darinya. Darah yang merampok True Lord yang meninggal sebelumnya adalah sebuah contoh. Zhao Feng tersenyum samar, tidak membalas. Meskipun pikirannya itu berbahaya, itu 10 kali lebih mudah daripada menyerang kepala Yao Towering 3D. Yu Luo tidak menyukainya dan Zhao Feng terlalu malas untuk menjelaskan. Ini mungkin terjadi, meskipun kekuatan pertempuran pohon berdarah Yao hampir berada di tingkat inti-inti asal, itu tidak dapat bergerak dan karena ukurannya, itu canggung. Jika kita membiarkan seorang jenius cepat pergi, ada kemungkinan tinggi untuk sukses. Ye Yanyu tersenyum dan setuju. Itu benar, titik lemah dari pohon menjulang Yao adalah bahwa itu besar dan canggung. Itu tidak memiliki kelincahan. Petik 2. Kita dapat mencapai hasil akhir tanpa melawan kepala Yao yang menjulang pada. Sepertinya kita berpikir salah sebelumnya. Petik 2. Rencana Zhao Feng segera dikonfirmasi oleh yang lain. Para jenius dari sekte spiritual bulan murni tidak terbelakang. Mereka hanya tidak menyadari sebelumnya karena mereka sudah bertarung, sedangkan Zhao Feng menonton dari pandangan penonton dan segera menemukan masalahnya. Zhao Feng percaya bahwa itu bahkan jika dia tidak menyarankan ini, tiga sekte akan menemukan jalan yang benar setelah mengalami beberapa kegagalan. Memang, Istana Bulan Iblis tidak sepenuhnya mundur dan malah menyaksikan pohon Yao yang menjulang. Sister Zhuang, pohon menjulang Yao besar, tetapi kita manusia seperti serangga di depannya. Jika kita membiarkan seorang jenius yang mengkhususkan diri dalam kecepatan dan kelincahan, kita mungkin bisa mencuri buah-buah Yao. Petik 2. Seorang pria kurus dari Istana Setan Bulan menyarankan. Ini bisa berhasil, meskipun ada sejumlah bahaya yang terlibat, itu jauh lebih mudah daripada melawannya secara langsung. Petik 2. Zhuang Waner mengangguk setuju. Di dalam hutan. Setelah ketiga sekte mundur, jarak yang aman mereka mulai rencanakan kembali. Kelima Lord sejati dari tiga sekte segera mulai berbicara. Orang yang mencuri buah harus berada di peringkat tuan benar karena hanya dengan begitu kita akan memiliki kesempatan yang lebih tinggi. Bagaimana kalau ketiga pihak mengirim rank Lord sejati yang berspesialisasi dalam kecepatan dan yang lainnya akan mengalihkan perhatian mereka? Petik 2. Zhuang Waner menyarankan dan kelima True Lord Rangs setuju setelah beberapa pemikiran. Ye Yanyu akan menjadi salah satu dari sekte spiritual bulan suci. Kekuatannya dan kultivasi adalah tingkat teratas. Qigui akan menjadi orang dari istana Black Cliff. Meskipun dia tidak sekuat Mo Yu, dia lebih cepat. Hanya Zhuang Waner yang tersisa dari istana bulan iblis dan bahkan jika darah yang merampok True Lord masih hidup, dia akan menjadi orang yang pergi karena kecepatannya bahkan lebih cepat daripada Ye Yanyus. Tiga True Lord Rangs melintas di udara dan menjadi setelah gambar yang menuju ke pohon menjulang Yao. Sisa dua True Lord Rangs dan jenius mulai menyerang dari tepi luar untuk menarik perhatian Yao dari pohon menjulang. Peng boom, pohon menjulang Yao melambaikan dahannya dan mengganggu bumi, menyebabkan pasir dan batu terbang kemana-mana. Namun, kali ini tiga True Lord tidak bertarung dengan pohon Yao yang menjulang dan malah memanfaatkan kecepatan mereka sampai batas. Boom boom boom. Cabang-cabang pohon Yao yang menjulang hanya bisa tekan gambar setelah peringkat Lord sejati. Adegan ini seperti pria berotot yang melambai-lambai dan mencoba memukul lalat dan nyamuk di dekatnya. Meskipun tampaknya mudah,
Hati tiga jenius True Lord Reng tegang dan setiap penghindaran dipenuhi dengan bahaya. Begitu mereka ditabrak cabang, bahkan mereka akan menjadi roti daging. Orang-orang jenius yang bertanggung jawab untuk mengalihkan perhatian mulai duduk. Rencananya mudah, tetapi sangat sulit untuk digunakan. Hanya mereka yang berada di peringkat tuan benar dapat mencoba atau yang lain, hembusan angin oleh pohon menjulang Yao akan meledakkan yang lain. Petik 2. Mata spiritual Lord Zhao Feng melihat situasi dari tiga True Lord Rangs. Bahkan ketika Zhao Feng memahami taktik itu, dia tidak mau mencoba. Kultivator alam True Spirit yang normal tidak bisa menahan angin dari pohon Yao yang menjulang dan bahkan jika mereka bisa, kelincahan dan kecepatan mereka akan berkurang. Hanya tiga True Lord Rangs yang terspesialisasi dalam kecepatan dan kelincahan yang bisa dicoba. Waktu berlalu dengan perlahan dan tiga jenius True Lord Reng mulai memasuki kedalaman pohon Yao yang menjulang. Sebentar 100 meter pada saat ini tampaknya sangat panjang. Langkah tambahan berarti lebih banyak cabang. Namun, ketika mereka semakin mendekat, serangan Yao dari pohon menara mulai terbatas karena takut untuk menyerang dirinya sendiri. Kami hampir sampai. Mata Ye Yanyu tenang saat dia menghindari cabang-cabangnya. Buah-buah Yao pohon hanya berjarak beberapa meter darinya sekarang, tetapi lusinan meter ini dilindungi oleh pohon menjulang Yao, meninggalkan hanya beberapa celah. Ye Yanyu harus menemukan jalan yang benar untuk mengambil buah-buah Yao dan mundur tanpa cedera. Sky Moon Nine Slash. Pedang transparan muncul di tangan Ye Yanyu dan dengan, weng, 8 atau 9 kilatan cahaya bulan bergerak maju. Su. Cahaya bulan menumpuk satu sama lain dan menerangi daerah itu. Setelah tebasan ketiga dan keempat, celah kecil muncul di cabang-cabang yang lebih kecil, memungkinkannya untuk lebih dekat dengan buah-buah Yao pohon. Miao. Pada saat yang sama, kucing pencuri kecil itu lenyap ketika ia dengan lincah menjilat pohon Yao yang menjulang. Kucing ini luar biasa, para jenius di belakangnya berseru. Ukuran kucing pencuri kecil itu terlalu kecil dan dahan pohon menjulang Yao tidak bisa menghentikannya. Dalam hal kelincahan, itu bahkan lebih baik daripada tiga jenius True Lord Reng dan itu bisa dengan mudah melompat melalui celah di cabang-cabang. Kucing pencuri kecil itu melampaui tiga True Lord Rangs dan muncul di depan buah-buah Yao pohon kemudian dikunyah. Buah-buah Yao pohon adalah ukuran semangka, bahkan lebih besar dari kucing pencuri kecil, tapi kucing pencuri kecil bisa menelannya dalam satu tegukan. Zhao Feng dan Ye Yanyu tidak terkejut karenanya. Kucing pencuri kecil, saya akan memberikan buah itu kepada Anda tetapi Anda perlu membantu saya mendapatkan satu atau dua lagi. Ye Yanyu berbalik ke target lain. Buahnya pada saat itu memang dimakan oleh kucing pencuri kecil. Zhao Feng melihatnya dengan jelas dari jauh. Kucing pencuri kecil itu sedang dalam tahap pertumbuhan dan jumlah harta yang dimakannya bahkan lebih banyak daripada pemiliknya, Zhao Feng. Saya tidak bisa menggunakan kucing pencuri kecil lagi kali ini jika itu menimbulkan kecurigaan Ye Yanyu. Zhao Feng memutuskan untuk meninggalkan kelompok dan menuju ke kedalaman pohon Yao yang menjulang. Dia berubah menjadi petir dan menggunakan lotus berharga 3 bunga dan kecepatannya tidak terlalu lebih lambat dari 3 True Lord Rangs. Bocah, apa yang ingin kamu lakukan? Ekspresi para jenius dari Pure Moon Spiritual Sect berubah saat mereka melihat tindakan Zhao Feng. Salah satu gadis ingin menghentikannya tetapi dia tidak cukup cepat. Zhao Feng bahkan tidak memberitahu mereka apapun dan segera melangkah maju. Bocah ini sedang mencari kematiannya. Yu Luo mencibir. Saudara Yu Luo, hentikan dia. Seorang gadis di dekatnya yang telah berbicara dengan Zhao Feng merasa tidak mau. Yu Luo hendak menolak tetapi memikirkannya. Dia menganggukkan kepalanya, tentu, aku akan melakukan yang terbaik dan dapat membantu Ye Yanyu juga. Yu Luo terbang di udara seolah-olah dia akan menyelamatkan Zhao Feng tetapi dia tidak menggunakan semua kecepatannya. Mari kita lihat apa yang anak nakal ini mainkan. Yu Luo berpikir bagaimana membunuh Zhao Feng dan jika Zhao Feng memasuki kedalaman pohon menjulang Yao, itu akan memastikan bahwa itu dia akan mati. Pergi, senyum lucu muncul di bibir Yu Luo. Namun, Zhao Feng berhenti di batas ofensif of the Towering Yao dan tidak melangkah lebih jauh. Zhao Feng membuka mata spiritual godanya dan mata kirinya tampaknya mencerminkan seluruh dunia. Pada saat itu, Zhao Feng melihat setiap daun dan lorong dan jalan di mana Yuan Qi pergi. Zhao Feng melihat setiap detail kecil dan semua perubahan yang mungkin dikendalikan. Dengan 3 True Lord Rangs yang mengganggu pohon menjulang Yao, itu akan jauh lebih mudah bagiku. Gelombang ketenangan dan keyakinan datang dari Zhao Feng. Loho Bo di tangan Zhao Feng tiba-tiba menyala dan dia dengan cepat menarik panah.
Rute panah dikendalikan oleh mata spiritual Lord dan sangat akurat. So, sebuah panah melintas di langit yang hampir tidak bisa dilihat oleh mata telanjang dan menembus celah di antara cabang-cabangnya. Bam! Lohou Arro menembak ke tengah-tengah pohon Yao yang menjulang. Setelah beberapa tikungan dan tikungan, Lohou Arro melewati bahaya. Itu seperti perahu kertas kecil yang bisa terbalik dengan pukulan apapun. Tok! Lohou Arro melewati penghalang dan mulai meredup karena kehilangan kekuatan. Kilat kedua menghilang, Lohou Arro dengan sempurna menabrak buah-buah Yao pohon tetapi itu tidak merusak daging atau energinya. Bagaimana? Apakah dia melakukan ini? Petik 2. Para jenius dari Sekte Spiritual Bulan Murni termasuk Yuluo menatap dengan mata lebar. Para jenius dari 3 sekte yang memperhatikan tindakan Zhao Feng bingung. Panah, Zhao Feng saat itu bisa dianggap legendaris. Rasanya seperti seekor ikan yang mengelak dari dahan pohon Yao yang menjulang dan menemukan jalan hidup kapanpun tampaknya terpojok. Setiap serangan dari pohon menjulang Yao dapat menghancurkan mereka di alam semesta sejati dan di lingkungan ini, panah Zhao Feng mengenai sasarannya. Keahlian memanah seperti itu bisa membuat pemanah normal memandang dengan takjub. Menamparkan target itu tidak terlalu sulit karena mata spiritual Lord saya, tetapi kesulitan yang sebenarnya adalah tidak merusak buah. Setetes keringat dingin muncul di kepala Zhao Feng karena kelelahan. Jika buah-buah Yao pohon itu rusak, maka panah Zhao Feng akan sia-sia tidak peduli seberapa mahirnya itu. Jika terlalu banyak energi digunakan, Lohou Arro akan jatuh di tengah dan tidak mengenai target. Sebaliknya, jika kekuatan petir di atas panah terlalu banyak, itu akan menghancurkan buah-buah Yao pohon. Zhao Feng harus mengendalikan semuanya dengan sempurna dan bahkan menyesuaikan Lohou Arro dengan air spiritual godanya di tengah jalan. Zhao Feng menghela nafas tetapi tidak menarik kembali Lohou Arro. Selama Zhao Feng menaruh beberapa energi di dalam Lohou Bow, dia bisa membuat Lohou Arro kembali. Secara teori, karena Lohou Arro menembus buah Yao buah pohon, itu juga akan membawa hasil rampasan perang juga. Ini adalah cara aman Zhao Feng untuk mendapatkan buah-buah Yao pohon. 2 faktor diperlukan untuk mewujudkan hal ini. Kontrol mata spiritual Lord dan 3 sekte perlu mengalihkan perhatian pohon menjulang Yao. Tanpa bantuan 3 sekte, pohon menjulang Yao akan mengganggu Zhao Feng di tengah jalan. Saatnya untuk mendapatkan hadiahku. Zhao Feng mengungkapkan ekspresi harapan. Panah itu baru saja mengarah ke buah. Sekarang dia harus mendapatkannya kembali. Kesulitan mendapatkan buah kembali sedikit lebih mudah daripada sebelumnya karena kekuatan panah pertama perlu dikontrol dengan sempurna. Terlalu banyak kekuatan akan menghancurkan buah dan terlalu sedikit tidak akan mencapai target. Namun, mendapatkan kembali panah tidak memiliki masalah. Buah Yao buah pohon Yao milik pohon menjulang Yao dan buah akan tahan dari serangan dari pohon menjulang Yao dan bukannya menjadi diisi ulang. Bocah itu mencoba. Petik 2. Yuluo, yang datang dari belakang, melihat Lohou Bow di tangan Zhao Feng lalu di Lohou Arro dan matanya berkilat. Dia tiba-tiba mengerti ibu dan putra Zhao Feng, Lohou Bow. Selama Zhao Feng memasukkan sedikit kiroh sejati, Lohou Arro akan kembali dan membawa buah-buah Yao pohon kembali bersamanya. Orang lain dari ketiga sekte juga menyadari ini. Anak itu menggunakan metode ini untuk mengambil buah. Beberapa jenius dari ketiga sekte itu iri dan cemburu. Kekuatan hidup yang terkandung dalam buah Yao buah pohon itu sangat besar. Hanya satu buah saja yang bisa menyelamatkan hidup seseorang. Singkatnya, itu adalah kombinasi dari buah gelas darah dan kehidupan kembali rumput dan memiliki 50-60% energi dari keduanya. Itu mudah diserap dan bisa menyembuhkan beberapa luka yang tersembunyi. Dibandingkan dengan ini, meskipun buah gelas darah bisa sangat meningkatkan kultivasi, kemungkinan besar akan meninggalkan luka di belakang dan lebih cocok untuk mereka yang melatih dao darah. Zhao Feng tidak menyesal memilih jamur racun yin bumi di atas buah gelas darah sama sekali dan buah-buah Yao buah ini jelas lebih cocok daripada buah gelas darah baginya. Kembali, Zhao Feng mengedarkan kiroh sejati ke Lohou Bow. Weng, sebuah cahaya muncul di Lohou Arro ketika terbang kembali ke Zhao Feng. Zhao Feng menggunakan Eye Spiritual Lord untuk memastikannya tidak tertabrak cabang dan prosesnya jauh lebih mudah daripada memotretnya. Siu, Lohou Arro kembali dan membawa kembali buah Yao Essence pohon dengan itu. Hadiah ada di sini. Dengan buah esensi ini, aku bisa dengan cepat menerobos ke puncak True Mystic Rank dan kemudian setelah beberapa saat, peringkat Tuan benar tidak akan memiliki hambatan sama sekali. Zhao Feng mengangguk puas. Dia tidak perlu mengambil risiko sebanyak itu 3 True Lord Ranks tetapi bisa mendapatkan buah-buah Yao dari pohon juga. Tepat pada saat ini,
sebuah suara muncul dari belakang, Zhao Feng, pekerjaan yang baik, saya akan datang membantu Anda. So, sukacita dan niat membunuh melintas di mata Yuluo saat dia menyerang. Mendengar ini, ekspresi Zhao Feng menjadi gelap dan hampir mulai mengutuk. Posisinya sekarang sangat unik. Akar di tanah tidak bisa menjangkau dia dan dahan pohon menjulang Yao terlalu jauh. Ini berarti bahwa itu Zhao Feng bahkan tidak perlu bantuan Yuluo. Apa yang Yuluo ingin lakukan sangat jelas. Yuluo ini sangat licik. Aye, harta berharga yang akan pergi ke Yuluo sekarang. Bocah itu sangat sial, begitu banyak kerja keras yang sia-sia. Petik 2. Para jenius dari Istana Blackcliff dan Istana Setan Bulan merasa menyesal dan banyak yang berpikir mengapa mereka tidak bisa menjadi orang dengan keberuntungan ini. Sisi Pure Moon Spiritual Sekte. Para jenius juga memahami niat Yuluo dan beberapa lainnya menemukan ini tidak tahu malu sementara yang lain senang melihat ini. Hehe, tikus belalang jangkrik tetapi di belakang mereka mengintai Oriole. Petik 2. Semangat melonjak di hati Yuluo. Dia mengikuti Zhao Feng karena dia ingin menyingkirkannya, tetapi surga sepertinya mencintainya dan memberinya keberuntungan ini. Bunuh Zhao Feng, ambil buahnya dan setelah saya menyerapnya, saya akan dapat mencapai tahap akhir True Lord Rank dengan cepat. Pada saat itu, Ye Yanyu, wanita jalang itu, harus memberiku wajah. Petik 2. Hati Yuluo dipenuhi dengan kebahagiaan dan meningkatkan kecepatannya sampai maksimum dan mendekati Zhao Feng. Dengan tahap awal True Lord Rank kultivasi, akan sangat mudah untuk membunuh True Mystic Rank yang berasal dari desa. Di matanya, buah-buah Yao pohon sudah menjadi miliknya. Zhao Feng melayang di udara, sementara ekspresinya berubah dan pikirannya berubah. Menghindari Yuluo mudah bagi Zhao Feng tetapi jika dia melakukan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Oh baiklah, sekarang, Istana Bulan Iblis telah kehilangan satu True Lord Rank dan Sekte Spiritual Bulan Murni terlalu kuat dan mungkin ketidakseimbangan situasi. Zhao Feng membuat keputusan untuk membunuh Yuluo. Sekarang masalahnya, bagaimana dia akan membunuh Yuluo? Menggunakan kartu tersembunyi Zhao Feng, tidaklah sulit untuk membunuh Yuluo tetapi kesulitannya adalah bagaimana terus menyembunyikan kekuatannya dan membuat kematian Yuluo kecelakaan sehingga tidak ada yang curiga terhadap Zhao Feng. Membunuh Lord Rank benar sudah tidak mudah, terutama jika mereka memiliki perbedaan dalam kultivasi. Di atas ini Zhao Feng perlu melakukannya diam-diam. Dalam situasi normal, Zhao Feng bahkan tidak akan berani berpikir tentang membunuh Rank Lord sejati sebelum pertemuan naga sejati suci. Itu dia, mata Zhao Feng menyala saat dia muncul dengan sebuah rencana. Memang, dalam situasi normal, akan sulit untuk melakukannya tetapi itu tidak mungkin untuk menyalahkan kecelakaan. So, Zhao Feng terbang kembali ke Yuluo, sepertinya tidak menyadari niat membunuh yang terakhir. Dia juga meletakkan Lohou Arrow sedikit lebih dekat ke tanah. Akar pohon Yao yang menjulang bisa mencapai beberapa mil dan segera Zhao Feng hanya 10 meter dari puncak tanah. 10 meter hampir berada di kisaran akar Ruting Triing Yao. Zhao Feng tidak turun lebih jauh karena dia akan diserang oleh akar. Buah-buah Yao pohon di tangannya seperti cahaya dalam kegelapan yang pasti akan dimata oleh pohon Yao yang menjulang. Pada saat ini, Yuluo hanya 20 hingga 30 meter dari Zhao Feng yang merupakan tempat yang sangat efektif untuk menyerang. Huff, dusun, mati. Wajah tampan Yuluo dipenuhi dengan dingin dan memutar. Dia mengangkat tangannya dan pisau bulan transparan yang 10-20 meter tembakan panjang terhadap Zhao Feng. Sua-sua, sosok Zhao Feng tiba-tiba berubah menjadi dua dan dia dengan sempurna menghindari serangan pisau bulan. Dua Zhao Feng yang tepat melaju ke tanah. Bam! Dengan lambaian tangannya, Yu Lao menghancurkan salah satu, Zhao Feng, dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi panik, jelas tubuh yang sebenarnya, dan melaju di arah pohon Yao yang menjulang. Tidak baik. Setelah Zhao Feng dibunuh oleh pohon Yao yang menjulang, buah-buah Yao pohon juga akan jatuh. Ekspresi Yuluo berubah secara dramatis saat dia mengejar Zhao Feng. Pada saat yang sama, di pohon di hutan, tidak terlihat Zhao Feng bergumam pada dirinya sendiri, Yuluo, kamu harus mati. Yang tidak terlihat Zhao Feng adalah Zhao Feng yang sebenarnya. Salah satu yang telah mengungkapkan pandangan panik saat itu juga adalah Zhao Feng yang sebenarnya, tetapi setelah ia mengungkapkan tatapan panik, ia menciptakan Yin Shadow Doppelganger sementara tubuhnya yang sebenarnya menjadi tidak terlihat. Pada titik waktu ini, Yuluo hampir tertangkap oleh Zhao Shadow Yin Shadow Doppelganger. Eye of Heart. Zhao Feng menggunakan Eye of Heart saat dia tidak terlihat dan memperbesar keserakahan dan keinginan dalam pikiran Yuluo.
Masalahnya adalah bahwa itu punggung Yuluo berpaling ke 3 sekte dan mereka tidak bisa melihat perubahan di wajahnya. Yang paling penting, tubuh asli Zhao Feng tidak terlihat dan menggunakan pohon sebagai penutup, tidak ada yang melihatnya. Sua, Zhao Feng Yin Shadow Doppelganger menukik ke dalam lubang di tanah dan memudar. Buah esai Yao buahku. Yuluo telah kehilangan pikirannya dalam keinginan yang tak terbatas dan keserakahan dan di bawah mata hati Zhao Feng, dia menyelam ke dalam lubang. Bam 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 sua, lusinan akar mengulurkan tanah dan membungkus diri di sekitar Yuluo. Sepertinya mereka sudah siap untuk sementara waktu. Tidak baik, ekspresi para jenius dari Pure Moon Spiritual Sect berubah. Arg, Yuluo melolong, tetapi teriakannya berhenti di tengah jalan dan dia dipelintir sampai mati, menjadi pupuk baru. Saudara Yuluo, adegan di depan mata mereka membuat dua wanita dari jeritan Pure Moon Spiritual Sekte. Para jenius dari Istana Blackcliff dan Istana Setan Bulan mengambil napas dalam-dalam saat mereka bingung dan terkejut. Bagaimana Yuluo akan begitu dekat dengan tanah? Dia mungkin dipenuhi dengan keserakahan, kehilangan akal sehatnya dan secara tidak sengaja memasuki berbagai akar. ZZ, Rem Lord sejati tertipu oleh gambar palsu. Jubah bajingan itu barang bagus. Petik 2. Mereka yang berasal dari dua sekte lainnya jelas-jelas merasa senang. Kekuatan Pure Moon Spiritual Sekte terlalu kuat dan bahkan jika Blackcliff Palace dan Moon Demon Palace bekerja sama, mereka mungkin tidak bisa mengalahkan mereka. Sekarang Sekte Spiritual Bulan Murni kehilangan Rem Lord sejati, kekuatan mereka menurun dan itu menjadi lebih seimbang. Kematian Yuluo membuat para jenius Sekte Spiritual Bulan Murni tidak dapat menerima ini, tetapi itu sudah terjadi dan tidak ada yang bisa diubah. Kemana Zhao Feng pergi? Apakah dia melakukan sesuatu dalam kematian Brother Yuluo? Mata dua laki-laki dari Sekte Spiritual Bulan Murni, yang memiliki hubungan baik dengan Yuluo berkelip dengan kecurigaan. Sua, kilatan cahaya muncul di pepohonan. Zhao Feng. Tatapan dari tiga sekte mendarat di Zhao Feng. Zhao Feng berpura-pura panik dan menggertakkan giginya, Yuluo itu ingin membunuhku dan mengambil buah-buah Yao. Apakah semua orang melihat itu? Jadi beginikah cara Pure Knight Spiritual Sect memperlakukan para tamunya? Petik 2. Tanpa mengatakan apapun, dia mulai menyalahkan Yuluo. Kemana Yuluo pergi? Zhao Feng dengan cepat mendekati sisi Pure Moon Spiritual Sect. Ekspresi dari mereka yang berasal dari Pure Moon Spiritual Sect jelek dan wajah dua gadis itu putih pucat. Saudara Yuluo, dia mati dari pohon. Petik 2. Salah satu gadis yang lebih akrab dengan Zhao Feng berkata dengan nada gemetar. Apakah dia dibunuh oleh pohon menjulang Yao? Saya hanya meninggalkan doppelganger yang mencoba menyelamatkan diri. Bagaimana dia bisa mati? Petik 2. Zhao Feng pura-pura tidak mengerti. Ketika Yuluo meninggal, Zhao Feng telah bersembunyi di pepohonan dan tidak terlihat. Tidak ada yang melihat dia melakukan apapun. Ini adalah poin pertama. Kedua, punggung Yuluo menghadap ke arah orang-orang dan perubahan dalam ekspresinya karena Eye of Heart tidak terlihat. Semua orang hanya berpikir bahwa itu Yuluo telah kehilangan pikirannya dan takut bahwa itu baik Zhao Feng dan buah-buah Yao pohon akan mati bersama, maka ia melompat ke depan dan melupakan akar pohon Yao yang menjulang. Tentu saja, masih ada satu detail yang kebanyakan orang tidak sadari. Zhao Feng telah mengambil buah-buah Yao pohon dan melakukan perjalanan dekat ke tanah untuk sementara waktu. Buah-buah Yao pohon adalah esensi dari pohon menjulang Yao dan seperti anak sendiri. Ketika Zhao Feng dengan sengaja mendekati tanah, pohon menjulang Yao telah mengumpulkan banyak akar di dekatnya. Semua ini dilihat oleh mata roh Lord milik Zhao Feng. Adapun ketika Yuluo telah mendarat, sejumlah besar akar sudah berkumpul di sana dan langsung membunuhnya. Sisi Pure Moon Spiritual Sekte. Emosi beberapa murid tidak dapat digambarkan karena mereka melihat bahwa itu Zhao Feng masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Menurut logika, Zhao Feng telah mati kepada pohon menjulang Yao dan Zhao Feng bahkan tidak ada di sana dan sebagai gantinya adalah korban. Semua ini terjadi di depan mata mereka. Pertama-tama, Zhao Feng tidak ada di sana. Kedua, dia adalah korban dan ketiga, perbedaan dalam kultivasi antara keduanya sangat besar. Bocah bernama Zhao. Meskipun saudara Yuluo tidak dibunuh oleh Anda masih memainkan peran di dalamnya. Petik 2. Betul, jika itu bukan karenamu, kakak Yuluo tidak akan mati. Petik 2. Dua murid yang memiliki hubungan baik dengan Yuluo berkata dengan galak. Zhao Feng langsung terdiam. Logika macam apa ini? Kalian semua tenang, Zhao Feng juga korban. Jika kakak Yuluo tidak serakah, dia tidak akan mati. Petik 2.
Salah satu gadis yang akrab dengan Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengatakan dan murid-murid Pure Moon Spiritual Sekte memutuskan untuk menunggu sampai Ye Yanyu kembali untuk memutuskan bagaimana menyelesaikan ini. Setelah semua, Pure Moon Spiritual Sekte adalah kekuatan yang lurus dan Zhao Feng memiliki kesepakatan dengan Ye Yanyu. Brat, kamu lebih baik menyerahkan buah sebelum Sister Ye kembali atau... Petik 2. Puncak True Mystic Rank laki-laki berkata saat matanya berbinar-binar mencoba menyembunyikan keserakahan. Dengan puncaknya True Mystic Rank kultivasi, ia memiliki kesempatan besar untuk menerobos ke True Lord Rank jika ia memakan buah-buah Yao. Jarak antara True Mystic Rank dan True Lord Rank sangat besar. Zhao Feng tersenyum dan tidak repot-repot menjawab. Sebagai gantinya, ia mengambil buah-buah Yao dan mulai menyantapnya setelah menggigit. Buah-buah Yao pohon adalah ukuran semangka dan Zhao Feng membutuhkan beberapa saat untuk menyelesaikannya. Buah-buah Yao pohon. Nak, bagaimana kamu berani? Petik 2. Dua laki-laki, yang memiliki hubungan baik dengan Yu Luo, meraung dan melompat ke arah Zhao Feng. Hehe, jadi kalian berdua tidak peduli tentang kematian Yu Luo tetapi ingin mendapatkan buah-buah Yao pohon sebagai gantinya. Zhao Feng berkata dengan nada mengejek. Mati. Ekspresi dari dua murid berubah saat mereka menyerang. Salah satu dari mereka mengirimkan pedang cahaya bulan samar, yang bisa menembus gunung, sementara yang lainnya memanggil gelombang cahaya bulan yang bisa membunuh gerombolan binatang kecil. Suara mendesing. Sosok Zhao Feng menghilang dan dengan kilat, dia muncul di sisi lain, perlahan memakan buah-buah Yao. Membunuh. Kedua murid terus menyerang Zhao Feng. Sua-sua. Bum-bum. Sosok Zhao Feng melintas dan tidak peduli seberapa hebat serangan dari keduanya, mereka bahkan tidak bisa menyentuh pakaiannya. 10 napas nanti, Zhao Feng selesai makan buah Yao buah pohon. Wajahnya merah dan aura penuh kehidupan memancar darinya. Kedua murid itu menggertakkan giginya dalam kebencian dan menggembung keluar masuk. Mereka jelas tidak sengaja ingin mengganggu Zhao Feng. Tujuan mereka sebenarnya adalah buah-buah Yao pohon. Namun, kecepatan Zhao Feng telah mencapai tingkat yang luar biasa. Dia bermain-main dengan mereka dan selesai makan buah-buah Yao pohon saat dikejar oleh keduanya. Ketika Zhao Feng selesai makan buah-buah Yao pohon, kekuatannya akan naik lagi dan mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk mengganggu. Efek buah pohon Yao Essence memang kuat. Zhao Feng merasa dirinya menjadi penuh dengan kehidupan dan seluruh tubuhnya menjadi bersih. Tingkat energi mentalnya memungkinkan dia untuk menyerap jumlah energi maksimum dari buah-buah Yao pohon. Jika itu adalah True Mystic Rank normal lainnya, mereka akan membuang setidaknya 80% dari buah-buah Yao pohon atau memakannya secara terpisah. Namun, untuk mempersingkat masalah, Zhao Feng memakan semuanya sekaligus di depan orang-orang. Karena tingkat energi mentalnya yang tinggi, Zhao Feng dapat menyerap setidaknya 60% dari buah-buah Yao pohon, yang memungkinkannya untuk melanjutkan dari tahap akhir True Mystic Rank ke puncak True Mystic Rank. Pada titik waktu ini, aura Zhao Feng naik dengan cepat. Kulitnya segar dan lembut, memberi orang perasaan dia menjadi lebih muda. Meningkatkan umur dan penampilan adalah efek samping yang dimiliki buah pohon Yao Essence. Kemampuan sejati pohon Yao Essence Fruit adalah meningkatkan Zhao Feng Yuan Qi. Segera, kultivasi Zhao Feng mulai mendekati puncak peringkat mistis benar. Jika itu adalah tahap akhir yang normal dari True Mystic Rank, mereka tidak akan dapat meningkatkannya dengan cepat bahkan jika mereka memiliki buah-buah Yao pohon. Namun, tingkat energi mental Zhao Feng telah mencapai tingkat awal True Lord Rank dan bahkan lebih kuat dari tahap awal True Lord. Ketika tingkat energi mental seseorang cukup tinggi, kultivasi mereka juga akan meningkat dengan cepat. Pada titik waktu ini, 3 True Lord sedang berusaha keluar dari kedalaman pohon Yao yang menjulang. Qigui dari istana Black Cliff kusut dan akhirnya mendapat satu buah-buah Yao pohon. Zhuang Wan'er dari istana Iblis Bulan juga mendapat buah esensi buah Yao sedangkan kucing pencuri kecil dan Ye Yanyu sama-sama menerima satu buah-buah Yao dari pohon, dan kucing pencuri kecil itu sudah makan satu. Namun, meninggalkan kedalaman pohon menjulang Yao lebih sulit daripada masuk. Pohon menjulang Yao meraung dan cabang-cabangnya menyapu, mengirimkan angin yang menakutkan kemana-mana. Bagian dalam pohon Yao yang menjulang tertutup debu dan tanah. Siu-siu-siu, akar muncul from tanah yang membentuk jaring dan diblokir dari rute pelarian dari 3 True Lord Ranks. Buah-buah Yao pohon itu seperti keturunan pohon Yao yang menjulang dan melihat mereka dicuri di depan matanya adalah sesuatu yang tidak akan diinginkannya. Untuk membuat penjahat tetap di belakang, pohon menjulang Yao hampir gila dan bahkan menghancurkan beberapa cabang dan akarnya.
Ini berarti bahwa itu bahkan jika pohon menjulang Yao bisa membuat 3 peringkat Lord sejati berada di belakang, itu juga akan terluka. Tapi pohon menjulang yang marah Yao tidak peduli lagi. Kami hanya memiliki kesempatan hidup jika kami bertiga bekerja sama. Zhuang Wan'er berteriak dan menyebarkan teknik rahasia iblisnya yang hampir membakar kinya roh sejati. Aura gelap yang aneh mengelilinginya dan melahap setiap serangan dari dunia luar. Apa teknik rahasia khusus? Zhao Feng melihat dengan mata spiritual Lord dan yakin bahwa itu ladang di sekitar Zhuang Wan'er dapat melahap serangan apapun di bawah inti asal realem dan bahkan serangan inti realem real yang normal akan melemah sekitar 30 hingga 40%. Itu adalah medan kekuatan iblis bulan, yang diimprovisasi dari medan kekuatan surgawi iblis. Kekuatannya akan berlipat ganda di bawah sinar bulan. Pada saat yang sama, Qigui dan Ye Yanyu keduanya menggunakan teknik rahasia mereka karena hidup mereka bergantung padanya. Ketiga True Lord Rangs ini berasal dari 2 sekte bintang dan mereka jelas memiliki kartu mereka jika mereka mampu mencapai kedalaman pohon Yao yang menjulang. Di antara mereka, Ye Yanyu mengambil slip giok aneh yang dia hancur dan bulan berjubah Dewi Suci muncul dari itu. Apa yang sedang terjadi? Bukankah itu Dewi Bibi Sein Moon dari sekte kita? Petik 2. Itu adalah item pelindung yang dibuat dari para ahli di Void God Realm dengan menggunakan esensi darah mereka dan material Void God Realm. Itu bisa memberi Ye 1/10 dari pertahanan Bibi Sein Moon Bibi atau 1 serangan. Petik 2. Para murid dari sekte spiritual bulan murni menghela nafas. Setelah menerima perlindungan Dewa Void, Ye Yanyu akan mampu bertahan beberapa saat bahkan melawan mereka di Real Core asal. Seperti yang diharapkan dari sekte bintang 2. Metode semacam itu tidak terpikirkan. Sulit membayangkan betapa kuatnya fraksi bintang 3 dan bintang 4. Petik 2. Zhao Feng menantikan masa depan. Pada saat ini, kinya dari True Spirit menembus penghalang dan memungkinkan dia mencapai puncak True Mystic Rank. Ketika 3 True Lord Ranks berada dalam situasi berbahaya, Zhao Feng telah mencapai puncak True Mystic Rank dengan bantuan buah-buah Yao. Karena dia makan buah-buah Yao pohon dengan terburu-buru, Zhao Feng tidak dapat sepenuhnya menyerap energi. Sumber roh sejatinya tidak bisa berkembang lagi karena sudah mencapai batasnya. Untuk tidak menyia-nyiakan apa-apa, Zhao Feng menyegel bagian dari buah-buah Yao pohon di sumber air sejati bulan bajak laut. Di puncak sumber air sejati bulan bajak laut, itu lebih besar dan murni daripada Zhao Feng. Namun, sumber roh sejati ini hampir habis. Tapi setelah kekuatan hidup dari buah-buah Yao pohon masuk ke dalamnya, itu mulai pulih. Sumber-sumber air sejati bulan bajak laut tidak hanya penyimpanan kedua. Itu juga bisa dibakar pada saat-saat kritis. Petik 2. Zhao Feng juga tahu ini adalah salah satu kartunya, tapi tidak ada situasi yang membutuhkan Zhao Feng untuk membakarnya. Membakar sumber roh sejati dan ki roh sejati berbeda. Membakar ki roh sejati akan meningkatkan kekuatan pertempuran secara dramatis dan akan membahayakan fondasi jika itu berlangsung untuk waktu yang lama, sedangkan membakar sumber roh sejati telah menghancurkan kultivasi miliknya dan seseorang membayar dengan harga yang mahal. Peningkatan kekuatan pertempuran akan berubah beberapa kali. Jika seseorang membakar sumber roh sejati terlalu keras, itu penghancuran diri. Setelah terobosan dalam kultivasi, Zhao Feng juga menaruh perhatian pada 3 True Lord Ranks. Manusia yang tidak tahu malu, tetap di belakang. The Towering Tree Yao melolong marah dan menjadi gila. Itu mematahkan beberapa cabang dan akarnya sendiri untuk memblokir manusia yang telah mencuri keturunannya. Kita harus tahu bahwa itu pohon menjulang Yao hampir berada di level Origin Core Realm dan di bawah serangan gila, sangat mungkin itu akan membunuh 3 True Lord Ranks. Di antara mereka, Ye Yanyu menghadapi paling banyak tekanan karena dia dan kucing pencuri kecil mengambil 2 buah Yao dan dibenci oleh pohon Yao yang paling menjulang. Untungnya, kartu yang disembunyikannya juga sangat kuat dan merupakan perlindungan Dewa Void. Bulan berjubah Dewi di belakang Ye Yanyu adalah tuannya, Dewi Bibi Sein Moon. Jika itu adalah Real Core Originum yang normal, perlindungan Void God My Void God Protection dapat sangat melukai atau membunuhnya dalam satu gerakan. Tapi kekuatan hidup dari pohon menjulang Yao terlalu kuat dan akarnya membentang beberapa mil. Petik 2. Ye Yanyu tidak menyerang langsung. Perlindungan Dewa Void bisa digunakan untuk pertahanan dan pelanggaran, dan itu bisa menggunakan 1/10 kekuatan Raja di alam Dewa Void. Dibandingkan dengan yang terakhir, pertahanan lebih aman sekarang. Dengan perlindungan Dewa Void, Ye Yanyu bisa menahan dirinya sendiri melawan pohon Yao yang menjulang. Bahkan pohon menjulang Yao dikejutkan oleh aura Void God Protection dan serangannya sedikit melemah. So,
Zhuang Waner dan Qigui segera mendekati Ye Yanyu dan ketiganya bertempur keluar. Qigui juga memiliki kartu di lengan bajunya dan dengan berseru, dia minum cairan misterius yang membuat tubuhnya mengeluarkan cahaya gelap dan menjadi ringan seperti hantu. Dengan gertakan giginya, dia mengeluarkan beberapa hantu dari penyimpanan arwahnya dan dengan lolongan mereka diserap oleh cahaya gelap Qigui. Ini memungkinkan tubuh Qigui untuk menjadi serangan berbasis jiwa dan fisik lebih banyak kehilangan 70% dari kerusakan aslinya. Menarik, Zhao Feng terkejut dan menyaksikan dengan penuh minat. Meskipun dia bisa melihat beberapa detail, dia tidak dapat memahami prosesnya. Beberapa saat kemudian, 3 True Lord Ranks akhirnya berjuang keluar. The Towering Trio telah membayar harga yang sangat mahal tetapi tidak dapat mempertahankan 3 True Lord Rank di belakang. Setelah semua, kekuatan di balik ketiga True Lord Ranks ini adalah 2 sekte bintang di mana salah satu dari mereka dapat menyapu seluruh benua bunga Azure. Tuan Ye Yanyu bahkan seorang raja di alam Dewa Void. Petik 2. Zhao Feng menghela napas dalam hatinya. Dia mungkin ajaib luar biasa di benua bunga Azure. Tetapi di antara para jenius yang memiliki sumber daya, keterampilan, warisan yang lebih baik. Dalam setiap aspek, mereka lebih dari tingkat yang lebih tinggi daripada 10 besar klan dari benua bunga Azure. Karena saya sudah menggunakan perlindungan Dewa Void, maka saya mungkin juga menggunakan semuanya. Wajah Ye Yanyu pergi dingin saat dia berbalik dan menunjuk jari-jari jade. Weng, bulan berjubah dewi di belakangnya yang sedikit memudar melintas di udara dan membawa kekuatan dahsyat dengan itu. The Heaven Earth Yuan Qi dalam radius 100 mil langsung mulai berkumpul seperti air pasang dan Lord tampaknya muncul. Aura ini, hati Zhao Feng melompat dan bahkan mata spiritual godanya bergetar. Di depan surga bumi Yuan Qi yang sangat besar ini, para jenius yang hadir merasa bahwa itu mereka sekecil semut. Semua orang merasakan tekanan yang menekan jiwa mereka. Bahkan sumber energi mental Zhao Feng yang kuat gemetar dan tidak bisa bergerak. Ledakan, suara keras terdengar di seberang ngarai. Zhao Feng melihat sosok Dewi berjubah bulan berbenturan berat dengan pohon Yao yang menjulang. The Towering Trio melolong ketakutan dan melindungi dirinya sendiri dengan cabang-cabangnya saat melepaskan cahaya hijau renyah yang bentrok dengan Void God Protection. Segera setelah itu, cahaya bulan yang membakar mata menyala semuanya dalam beberapa mil dan mengirim ledakan gelombang udara di 10 mil. Tidak baik, para murid dari ketiga sekte semua menggunakan ki dari roh sejati atau teknik rahasia untuk melindungi diri mereka sendiri. Kekuatan yang menghancurkan apa? Hanya sisa-sisa itu yang dapat membunuh human true rank yang normal. Petik 2. Zhao Feng mengedarkan ki-nya roh sejati dan membentuk lapisan petir di sekitarnya. Namun, meski begitu ia merasa sulit untuk memblokir. Dari jenius dari 3 sekte, lebih dari setengah berada di puncak True Mystic Rank dan mereka memiliki teknik rahasia atau senjata mereka sendiri yang memungkinkan mereka untuk memblokirnya. Gelombang itu berlangsung selama 3 napas sebelum melemah dan semua orang menghela nafas dan melihat ke atas, mereka melihat bahwa itu segala sesuatu dalam jarak 10 mil tertutup asap. Pukulan saat itu cukup untuk menghancurkan sebuah kota kecil saat itu dan ini masih ketika perlindungan Dewa Void telah kehilangan lebih dari setengah kekuatannya. Di bawah puncaknya, pukulan dari itu sangat mungkin untuk membunuh Origin Core Realm Sovereign. So. 3 True Lord Ranks terbang kembali dan berkumpul kembali dengan jenius mereka masing-masing. Gerakan itu sudah cukup untuk melukai pohon Yao yang menjulang, tapi tidak cukup untuk membunuhnya. Ye Yanyu bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan hidup dan tubuh pohon menjulang Yao terlalu kuat dan akarnya tersebar di beberapa kali dengan kedalaman terdalam 10 mil. Zhao Feng membuka mata spiritual godanya dan melihat bahwa itu satu area dari pohon menjulang Yao hancur. Bahkan satu sisi pohon menjulang Yao dipenuhi dengan luka. Meskipun itu tidak cukup untuk membunuh pohon menjulang Yao, satu sisi terluka dan ada cacat. Hati Zhao Feng pindah. Item yang paling berharga dari pohon menjulang Yao bukanlah buah pohon Yao Essence tapi roh jiwa esensi Wood. The Wood Spirit Essence Soul bisa memperkuat jiwa dan bahkan bermanfaat bagi mereka di Core Realm asal. Jika seorang kultivator di True Spirit Realm berhasil mendapatkan spirit inti dari Wood Spirit, mencapai Origin Core Realm hanyalah masalah waktu. Untuk kultivator Dao of Soul, Wood Spirit Essence Soul adalah item dari mimpi mereka. Zhao Feng jelas tahu ini, tapi dia tahu bahwa itu dia tidak bisa mendapatkan jiwa inti roh organik saja. Untuk mendapatkan jiwa inti dari Spirit Wood, mereka harus membunuh pohon Yao yang menjulang. Tapi pohon menjulang Yao bisa memutuskan untuk menghancurkan roh inti esensi kayu sebelum mati. Pada saat ini, 3 True Lord Ranks terluka dan tidak memiliki energi untuk menyerang pohon Yao yang menjulang.
Di antara mereka, Qigui adalah orang dengan cedera terberat. Kabut misterius yang dia minum dan teknik rahasia yang dia gunakan mengubahnya menjadi setengah negara setengah kosong yang hampa. Bahkan Ye Yanyu, yang memiliki luka ringan, lebih terluka daripada pertarungan di gua sebelumnya. Kemana Yu Luo pergi? Ye Yanyu merasa ada yang salah dan para jenius dengan sedih menceritakan kisah kematian Yu Luo tetapi tidak dengan sengaja menyalahkan Zhao Feng. Setelah semua jenius melihat bagaimana Yu Luo meninggal. Dengan kepribadian Yu Luo, mungkin baginya untuk mencoba membunuh Zhao Feng dan mencuri harta karunnya. Tapi Ren Lord benar tertipu oleh doppelganger dan masuk ke dalam jangkauan akar pohon Yao yang menjulang. Selanjutnya, Yu Luo bukanlah seseorang yang gegabah. Petik 2. Alis Ye Yanyu berkerut dan hanya percaya setengahnya. Matanya yang tajam yang tampaknya menembus apapun yang disurvei Zhao Feng. Jika itu sebagai seseorang yang bersalah, mereka akan merasa tidak nyaman dan setiap perubahan dalam emosi mereka akan dilihat oleh Ye Yanyu. Namun, baik hati dan emosi permukaan Zhao Feng sangat tenang dan Ye Yanyu tidak bisa melihat sesuatu yang mencurigakan. Ye Yanyu mulai berpikir, dia merasa bahwa itu kematian Yu Luo tidak sesederhana itu. Meskipun sudah pasti Yu Luo tidak dibunuh langsung oleh Zhao Feng, yang terakhir mungkin masih memiliki koneksi ke sana. Setelah semua, hanya Zhao Feng dekat dengan Yu Luo. Tidak ada yang melihat Zhao Feng bergerak sebelum Yu Luo meninggal dan pada saat itu dia tidak terlihat, artinya tidak ada yang melihat dia melakukan apapun. Petik 2. Ye Yanyu mulai berpikir dan menemukan beberapa poin yang mencurigakan. Mata spiritual Lord Zhao Feng juga melihat perubahan emosi Ye Yanyu. Gadis ini sangat pintar dan bahkan jika kucing pencuri kecil telah berhasil menipu dia mungkin masih curiga. Zhao Feng menemukan bahwa itu meskipun imbalan dari rencananya semakin besar, risiko ditemukan juga meningkat. Dia diam-diam membuat keputusan bahwa itu jika tidak ada keberuntungan yang lebih besar, dia akan menyelinap pergi dari Ye Yanyu. Pada titik waktu ini, dari udara terdengar suara terbang dan di antara mereka ada aura True Lord Reng yang tidak lebih lemah dari Ye Yanyu dan Zhuang Wan'er. Lebih dari selusin angka muncul di awan. Tidak bagus. Lebih banyak bala bantuan dari Pure Moon Spiritual Sect. Ekspresi dari Istana Setan Bulan dan Istana Black Cliff berubah. Mata Zhao Feng mengamati angka-angka dan kelompok ini bahkan lebih kuat dari Yu Luo. Pemimpin adalah pemuda berjubah mistik yang kultivasi tampaknya baru saja mencapai tahap akhir True Lord Reng belum lama ini. Salah satu alasan mengapa aku membunuh Yu Luo sebelumnya adalah karena kekuatan Pure Moon Spiritual Sekte terlalu kuat dan dapat mengganggu keseimbangan. Sekarang ada lagi True Lord Reng tahap akhir yang datang. Petik 2. Sekte spiritual bulan murni memang layak menjadi sekte bintang 2,5 yang memiliki 5 dari 10 Lord sejati. Zhao Feng tahu ini dan karena itu, dia membunuh Yu Luo untuk menyeimbangkan ketiga sekte. Siapa yang akan mengira bahwa itu tidak lebih lama setelah kematian Yu Luo, Ren Lord yang lain berasal dari Pure Moon Spiritual Sekte yang bahkan lebih kuat dengan kultivasi dari tahap akhir True Lord Reng dan sebagian besar bala bantuan berada di puncak True Mystic Reng. Itu Saudara Li Hong. Saudara Li Hong pasti telah bertemu dengan beberapa keberuntungan di reruntuhan atau bagaimana dia telah mencapai tahap akhir True Lord Reng. Rasa iri dan sukacita tertulis di wajah para jenius Pure Moon Spiritual Sekte. Sebelum mereka memasuki reruntuhan, peringkat Li Hong di antara 10 True Lord Reng cukup jauh di belakang dan bahkan lebih rendah dari Yu Luo. Namun, setelah mencapai tahap akhir True Lord Reng, peringkat Li Hong dekat dengan Zhuang Wan'er dan Ye Yanyu. Li Hong, kamu datang tepat waktu. Kami membutuhkan lebih banyak orang sekarang. Petik 2. Ye Yanyu tersenyum seperti teratai putih mekar. Pada titik waktu ini, tatapan semua orang mendarat di True Lord Reng mistik-mistik, yang adalah Li Hong. Li Hong mencapai tahap akhir True Lord Reng dan membawa bala bantuan meningkatkan moral Pure Moon Spiritual Sekte. Namun, ekspresi dari mereka yang berasal dari Istana Bulan Iblis dan Istana Black Cliff sangat serius. The Pure Moon Spiritual Sekte sekarang memiliki rank True Reng tahap akhir yang lain. Akankah generasi ini sama dengan generasi sebelumnya? The Moon Demon Palace dan Black Cliff Palace ditekan oleh Pure Moon Spiritual Sect bahkan ketika bekerja sama bersama. Petik 2. Qigui bergumam pada dirinya sendiri saat cahaya putih di matanya redup. Sisi bulan setan istana, para jenius yang paling merepotkan dari sekte spiritual bulan murni adalah Ye Yanyu dan Lu Tianyi. Lu Tianyi telah mencapai setengah langkah origin core realm dan tak terkalahkan di sini. Petik 2. Simbol bulan gelap di dahi Zhuang Wan'er melintas saat rambut ungunya tertiup angin.
Sekte spiritual bulan suci memiliki 2 dari 3 lord-lord terkuat dan kekuatan Lu Tianyi adalah yang tertinggi tanpa keraguan. Baik Ye Yanyu dan Zhuang Wan'er bukanlah pasangannya. Satu-satunya hal adalah Lu Tianyi belum muncul. Sang mistik berjubah Li Hong memimpin kelompoknya untuk bertemu dengan Ye Yanyu. Suster Ye, aku tertarik di sini oleh perlindungan Dewa Void dan memang menemukan kalian di sini. Meskipun Li Hong merasa puas, dia masih menghormati Ye Yanyu. Dia baru saja mencapai rank Lord sejati belum lama ini dan masih ada sedikit perbedaan antara dia dan Ye Yanyu dan Zhuang Wan'er. Kekuatan perlindungan Dewa Void sangat menghancurkan dan setiap orang dalam radius 1000 mil dapat merasakannya. Sepertinya ngarai ini hanya akan menarik lebih banyak dan lebih jenius. Petik 2. Zhao Feng tidak berbicara banyak saat dia berdiri di sudut. Dia tiba-tiba merasa tatapan sombong memandang ke arahnya. Tatapan-tatapan ini datang dari 2 murid laki-laki yang memiliki hubungan baik dengan Yu Luo dan mereka ingin mengambil buah-buah Yao buah Zhao Feng tetapi tidak berhasil. Hehe. Hubungan saudara Li Hong dengan broter Yu Luo sangat bagus. Saat itu, saudara Yu Luo bahkan membantu Li Hong sebelumnya. Petik 2. Bahkan jika Zhao Feng bukan pelakunya, saudara Li Hong tidak akan memberinya hari baik jika dia mau. 2 murid laki-laki itu bersanding. Saudara Li Hong, apakah Anda melihat saudara Lu? Ye Yanyu berkata dengan hati-hati. Kakak Lu. Telinga para jenius dari Puremun Spiritual Sect tertusuk saat mereka mengungkapkan ekspresi kekaguman dan rasa hormat. Saudara Lu adalah Lu Tianyi, Lord benar nomor 1. Pohon menjulang Yao telah terluka, tetapi masih sangat sulit untuk membunuhnya. Jika saudara Lu ada di sini, setidaknya kita akan memiliki kesempatan 60%. Kata Ye Yanyu. Dia dan broter Lu mirip dan suka bepergian sendiri. Namun nilai Wood Spirit Essence Soul terlalu tinggi dan buah, ranting dan bahkan kulit dari pohon menjulang Yao adalah harta. Itu hampir sama dengan membunuh seekor binatang di Origin Core Realm. Saya melihat broter Lu beberapa hari yang lalu dan dia membunuh segerombolan binatang, termasuk beberapa monster True Lord Ranks. Namun, dia cukup beruntung dan dikejar oleh Sovereign di Origin Core Originum yang dia tidak bisa kalahkan dan mundur. Petik 2. Li Hong menghela napas dan menggelengkan kepalanya ketika saudara Lu disebutkan. Lu Tianyi terlalu tinggi. Normal True Lord Ranks tidak bisa mencapai levelnya. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menekuk lidahnya ketika dia mendengar ini. Jenis monster apa yang dimiliki oleh Puremun Spiritual Sect? Normal True Lord Ranks akan berjalan untuk hidup mereka ketika mereka melihat Origin Core Realm dan Lu Tianyi ini telah melawan mereka dan masih bisa melarikan diri. Tentu saja, aku juga datang ke sini untuk memberitahumu informasi penting tentang orang yang memasuki istana berharga reruntuhan. Mata Li Hong berbinar-binar. Istana keramat berharga. Ekspresi dari mereka yang berasal dari Puremun Spiritual Sect berubah. Semua orang tahu bahwa itu orang yang memasuki istana berharga reruntuhan bukanlah salah satu dari 10 True Lord dan sekarang Li Hong sepertinya tahu sesuatu. Siapa ini? Jika itu bukan salah satu dari 10 Lord sejati, apakah itu seseorang dari salah satu klan yang lebih kecil? Petik 2. Wajah Ye Yanyu sangat ketat. Dia masih tidak mau menyerah. The Ruins Treasure Palace adalah inti dari Purple Saint Ruins dan hanya dengan memasuki istana mereka akan menerima warisan yang benar. Tidak satu pun dari mereka. Li Hong menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan nada serius, Anda tidak akan percaya apa yang akan saya lihat. Gadis yang masuk ke istana berharga reruntuhan bukan milik salah satu dari 3 sisi dan bahkan mungkin tidak jenius dari Kepulauan Tianlu. Petik 2. Apa? Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Para jenius dari Sekte Spiritual Bulan Murni menggelengkan kepala mereka. Bahkan mereka yang berasal dari Black Cliff Palace dan Moon Demon Palace di dekatnya tidak mempercayai ini. Maksudmu, orang luar, Ye Yanyu dan tatapan perusahaan semua mendarat di Zhao Feng dan yang terakhir mengutuk dalam hatinya. Setiap mata terkunci ke Zhao Feng karena dia adalah orang luar. Ada juga satu di sini yang tidak memiliki token warisan dari ketiga sekte. Petik 2. Li Hong memandang Zhao Feng dengan heran. Zhao Feng menghela napas dalam hatinya. Apa yang akan terjadi cepat atau lambat akhirnya terungkap. Saat ini, dia menggunakan perspektif penonton untuk mendapatkan jumlah hadiah terbanyak yang dia bisa tetapi bahaya selalu disertai imbalan. Meskipun rencana si pencuri kecil itu baik, itu juga sangat berisiko. Namun, jika tidak melakukan ini, Zhao Feng akan merasa sulit bahkan hidup di reruntuhan. Zhao Feng, apa hubungan antara kamu dan orang yang memasuki warisannya? Wajah Ye Yanyu menjadi dingin.
Kulitnya mulai bersinar dengan cahaya bulan dan tampak seperti seorang dewi yang turun saat dia melepaskan aura peringkat penguasa sejatinya. Saya tidak tahu. Saya dibawa ke sini oleh kekuatan misterius dan satu-satunya orang. Oh, dan kucing itu. Petik 2. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dengan tenang. Situasinya saat ini sangat berbahaya dan dikunci oleh Ye Yanyu dan Li Hong. 3 True Lord Ranks dari Moon Demon Palace dan Black Cliff Palace juga mengawasi dari dekat. Ye Yanyu tidak bisa membantu tetapi sedikit kecewa. Dia sudah meminta kucing pencuri kecil tentang situasi Zhao Feng sebelumnya. Zhao Feng jelas tidak akan mengatakan dia terhubung dengan Zhao Yufei, atau itu akan sangat merepotkan. Dia hampir yakin orang luar yang memasuki istana berharga reruntuhan adalah Zhao Yufei karena sasaran Purple Saint Ruin adalah Zhao Yufei, dan Zhao Feng secara tidak sengaja diambil. Dunia sangat besar dan ada banyak kekuatan. Jika saya bisa masuk secara tidak sengaja, maka para jenius lain juga bisa. Mungkin Purple Saint Ruins telah berubah atau rusak, kata Zhao Feng perlahan. Apa yang Anda katakan sangat logis. Menurut para senior sekte, energi Purple Saint Ruins sudah habis setelah berada di sini begitu lama dan mungkin ada titik lemah. Petik 2. Sang mistik berjubah Li Hong benar-benar setuju dengan Zhao Feng. Jika Zhao Feng adalah kecelakaan, maka mungkin ada lebih banyak kecelakaan. Kenyataannya, Zhao Feng mengarahkan rantai pemikiran semua orang. Selama dia tidak ada hubungannya dengan gadis yang memasuki istana beragama reruntuhan, maka kesepakatannya dengan Ye Yanyu tidak bisa bergerak. Setelah semua, dalam kelompok ini sekarang, Ye Yanyu masih yang memimpin Pure Moon Spiritual Sect. Sepertinya aku harus berpisah dengan orang-orang ini segera atau yang lain ketika Lu Tianyi yang menduduki peringkat pertama tiba, situasinya akan berada di luar kendaliku. Zhao Feng direncanakan. Pada titik waktu ini, Zhao Feng menemukan bahwa itu 2 murid laki-laki yang cukup baik dengan Yu Luo berjalan mendekati Li Hong dan mengatakan sesuatu dengan nada rendah. Yu Luo, mati. Hati Li Hong bergetar. Berita yang tiba-tiba ini membuatnya merasa seolah jatuh ke dalam jurang. Yu Luo adalah seseorang yang telah mengalami rasa sakit bersamanya. Pada awalnya, Yu Luo cukup kuat dalam sekte dan merawat Li Hong yang baru saja masuk. Dalam percobaan, dia bahkan menyelamatkan hidup Li Hong dan yang terakhir sangat berterima kasih kepada Yu Luo. Keduanya sangat dekat dan mengetahui bahwa itu Yu Luo telah meninggal. Li Hong tampak seperti disambar petir dan linglung. Sepertinya semua keberuntunganku sudah habis. Hubungan Li Hong dan Yu Luo cukup bagus. Petik 2. Zhao Feng merasa ada sesuatu yang salah. Dia akhirnya mengerti mengapa kedua orang itu menatapnya ke arahnya. Mengetahui bahwa itu Yu Luo telah meninggal, hati Li Hong sepertinya terpotong-potong dan dia melolong ke arah langit. Tentu saja, menjadi seorang ahli di peringkat Lord sejati, ia segera menguasai kembali emosinya. Bicara tentang spesifikasinya, matanya melirik dingin atas Zhao Feng saat ia mulai meminta rinciannya. Mengetahui Yu Yu meninggal karena mengejar Zhao Feng, wajah Li Hong menjadi dingin dan matanya mulai memerah karena niat membunuh. Brat, saya tidak peduli jika Anda membunuh Yu Luo atau tidak, tetapi jika itu bukan karena Anda, dia tidak akan mati. Gigi Li Hong menggigit bibirnya dan mereka mulai mengeluarkan darah saat matanya penuh kebencian. Lonjakan kuat dari True Lord Reng Aura terpancar dari dia dan riak petir biru muncul di udara. Kilat dari itu bahkan lebih kuat dari warisan petir Zhao Feng. Ini Hong Hong kultivasi jalan petir dan telah menggabungkan air dan petir bersama. Keterampilan dari Sekte Bintang 2 jauh lebih mendalam daripada warisan petir. Petik 2. Semakin berbahaya itu, semakin tenang Zhao Feng sebagai mata spiritual Lordnya menjadi lebih tajam. Oke para jenius, sampai jumpa di bab selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, semoga selalu dimudahkan segala niat, rencana dan urusannya. Wassalamualaikum.